Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tania Fitantias dengan NIM P37326122044. Saya dari jurusan D4 Fisioterapi semester 3 dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas praktik mata kuliah patofisiologi muskuloskeletal. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai gangguan sendi dan otot pada spondiloartropatis. Spondiloartropati atau SPA memiliki nama lainnya yaitu spondiloartropati seronegatif atau spondiloartritis. Merupakan sekelompok penyakit autoimun inflamasi multisistem. SPA bukanlah diagnosis suatu penyakit, namun merupakan kumpulan beberapa penyakit dengan manifestasi yang berbeda, tetapi memiliki karakteristik yang hampir sama. Spondiloartropati merupakan salah satu kelompok penyakit autoimun yang berkaitan dengan kelainan gen HLA-B27 atau Human Leukocyte Antigen B27. Epidemiologinya, pada penyakit ankylosing spondylitis atau AS di benua Eropa sebanyak 0,24%, di Amerika Utara 0,31%, di Afrika Sub-Sahara 0,02%, dan di Kutub Utara sebesar 0,35%. Untuk penyakit psoriatic arthritis atau PSA menempati urutan kedua terbanyak dalam subkelompok spondiloartropati. Persebaran di Timur Tengah sebanyak 0,01% dan di Eropa 0,19%. Lalu pada reaktif artritis atau REA atau disebut juga dengan sindrom Reiter dianggap cukup langka. Secara global, prevalensinya diperkirakan 0,03% hingga 0,04%. 0,04%. Lalu pada penderita spondiloartritis terkait dengan IBD dapat dikatakan sedikit, yakni 0,0 sampai 0,1% serta 0,0 sampai 0,7% pada kasus spondiloartritis yang tidak dapat digolongkan. Lalu etiologinya sendiri sampai saat ini masih banyak dibutuhkan penelitian lanjutan untuk menentukan penyebab spondiloartropati yang lebih pasti. Namun spondiloartritis dapat muncul pada seseorang apabila ada faktor resiko berupa yang pertama adanya kelainan genetik Human Leukocyte Antigen atau HLA-B27 pada penderita AS. Yang kedua adanya penyakit psoriasis artritis yang menyerang sendi pada penyakit PSA. Yang ketiga, pada artritis reaktif disebabkan karena infeksi saluran kemih atau saluran cerna dalam 2-6 minggu terakhir pada penyakit REA. Lalu, adanya peradangan usus kronis atau IBD, konsumsi alkohol berlebih, dan merokok. Klasifikasi spondiloartropati sendiri terdiri dari beberapa kelompok penyakit. Yang pertama ada spondiloartritis aksial atau ankylosing spondylitis yang disingkat dengan AS. Yang kedua ada artritis reaktif atau REA, dapat disebut juga dengan sindrom Reiter. Yang ketiga ada artritis psoriatik atau PSA. Yang keempat ada artritis enteropati. Dan yang terakhir kelima ada SPA yang tidak dikelompokkan atau USPA. Yang pertama ada spondiloartritis aksial atau ankylosing spondylitis yang disingkat dengan AS. Ankylosing spondylitis adalah peradangan yang terjadi pada tulang belakang dan sendi tulang sarkoiliak. Peradangan ini menyebabkan menutupnya celah antar ruas tulang belakang sehingga seringkali menimbulkan nyeri. Gejala klinisnya berupa nyeri dan kaku yang kronis pada tulang bawah, pada punggung bawah, lalu ada nyeri kaku yang memburuk pada periode istirahat dan nyeri punggung pada malam hari atau awal pagi. Di sini dapat dilihat perbedaan
gambaran tulang yang normal, tulang belakang yang normal, dan tulang belakang yang mengalami ankylosing spondylitis ini. Yang di tengah ini terlihat penderita yang mengalami ankylosing spondylitis dini, di mana sudah terdapat inflamasi pada ruas tulang belakang. Lalu ada pada penderita ankylosing spondylitis lanjutan, di mana celah antar ruas tulang belakangnya semakin sempit. Yang kedua ada artritis reaktif atau REA, dapat disebut dengan sindrom Reiter. Artritis reaktif adalah peradangan pada sendi steril yang timbul beberapa minggu, sekitar 2-6 minggu setelah infeksi pada organ atau sistem ekstraartikular. Organisme khas yang menyebabkan REA adalah Chlamydia, Campylobacter, Salmonella, Shigella, dan Clostridium difficile. Gejala klinis AR adalah oligoartritis atau sakit kaku dan bengkak pada persendian, asimetrik pada ekstremitas bawah. Lalu ada artritis psoriatik atau PSA. Artritis psoriatik merupakan peradangan sendi yang menyerang penderita penyakit psoriasis. PSA ialah subkelompok SPA yang ditandai dengan inflamasi muskuloskeletal. Kriteria artritis psoriatik adalah adanya nyeri sendi atau pinggang atau entesis inflamasi disertai adanya psoriasis dan gambaran radiologis spesifik. Lalu ada artritis enteropati. Enteropatik artritis adalah bentuk artritis yang terkait dengan penyakit peradangan usus kronik atau irritable bowel disease atau IBD. Ini terjadi pada subjek yang memiliki kecenderungan genetik dengan infeksi usus bakteri. Gejala klinis artritis enteropati adalah adanya artritis perifer pada metakarpal falangeal, interfalang proksimal, lutut, dan tumit. Dan yang terakhir adanya SPA yang tidak dikelompokkan atau USPA. Undifferentiated spondyloarthropathy merupakan penyakit subkelompok SPA yang tidak dapat dikelompokkan. Manifestasi klinis USPA termasuk nyeri pinggang inflamasi, nyeri bokong, entesitis, artritis perifer, daktilitis, pembekakan sendi lutut yang mengalami kekakuan umum pada tubuh semakin memberat saat bangun tidur dan berkurang setelah beraktivitas atau mengalami kelelahan. Lalu, pemeriksaan penunjangnya yang dapat dilakukan ada 4, yang itu radiografi konvensional dengan X-ray mampu menilai dan mengukur perubahan struktural terhadap spondyloarthritis. Lalu ada magnetic resonance imaging atau MRI dapat mendeteksi manifestasi spondyloarthritis yang belum terlihat pada X-ray. Lalu ada ultrasonografi atau USG. Pemeriksaan USG dapat digunakan untuk memantau aktivitas penyakit dan membantu identifikasi peradangan di daerah sekitar penyisipan tendon atau intensitis. Dan terakhir ada tes darah. Lalu, beberapa pengobatan atau perawatan yang dapat dilakukan pada penderita spondyloarthropathy sendiri terdapat 2 cara. Pertama, melalui farmakologi dan non-farmakologi. Pada cara farmakologi, yaitu dengan mengonsumsi obat-obatan seperti obat antiinflamasi non-steroid, disease-modifying anti-rheumatic drugs konvensional, DMARD biologik, obat suntik kardiosteroid. Sedangkan dengan cara non-farmakologi, yaitu peranan
fisioterapi di mana dapat melakukan latihan fisik dan rehabilitasi untuk mengurangi rasa nyeri serta meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas otot, sehingga pada pencegahan dapat mencegah kekakuan sendi. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.